Shalom. Mengenai Allah Tritunggal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama. Asal usul dari kata Allah Tritunggal itu sendiri, pertama kali istilah ini diperkenalkan oleh Bapak Gereja bernama Tertullianus dengan menggunakan kata Hagia Triada, Tres Personae Una Substantia, tiga pribadi, satu hakikat atau substansi. Discreti non separati, berbeda tak terpisah. Hal yang harus diketahui tentang Allah Tritunggal, kita harus menyadari bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Tritunggal juga terdiri dari tiga pribadi, bukan satu pribadi. Pribadi-pribadi dalam Tritunggal dibedakan dari satu dengan yang lainnya dalam berbagai ayat di Perjanjian Lama. Tuhan dengan huruf kapital besar semua, berbeda dengan Tuhan hanya huruf kata T saja yang kapital besar. Itu menunjukkan adanya perbedaan pribadi. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Subordinasi dalam Tritunggal juga terdapat dan dinyatakan di dalam Alkitab, memperlihatkan Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan Putra, Putra tunduk kepada Bapa. Ini adalah relasi internal dan tidak mengurangi atau membatalkan keilahian dari setiap pribadi dalam Tritunggal. Ini mungkin bagian dari Allah yang tidak terbatas, yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Mengenai Putra, kita dapat melihat dari berbagai ayat, yaitu dari Lukas 22 ayat 42, Yohanes 20 ayat 21, 1 Yohanes 4 ayat ke-14. Mengenai Roh Kudus, Yohanes 14 ayat ke-16, Yohanes 14 ayat ke-26, Yohanes 15 ayat ke-26, Yohanes 16 ayat ke-7, dan khususnya Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Pekerjaan dari setiap pribadi dalam Tritunggal. Bapa adalah sumber utama atau penyebab utama dari alam semesta, dari pewahyuan ilahi, keselamatan, dan pekerjaan Yesus sebagai manusia. Bapa memulai semua ini. Putra adalah agen yang melalui dirinya melakukan karya-karya ilahi, penciptaan dan memelihara alam semesta, pewahyuan ilahi, dan keselamatan. Bapa melakukan ini semua melalui Putra yang berfungsi sebagai agen Allah. Roh Kudus adalah alat yang dipakai Bapa untuk melakukan karya-karya sebagai berikut: penciptaan dan memelihara alam semesta, pewahyuan ilahi, keselamatan, dan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bapa melakukan semua ini dengan kuasa Roh Kudus. Tidak ada ilustrasi-ilustrasi yang dengan akurat bisa menjelaskan Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah bagian dari Allah, namun setiap pribadi ini adalah Allah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 33 hingga 34. Dasar dari perkataan Yesus mengenai adanya perbedaan pribadi dapat kita perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 16, di mana di dalam Yohanes 14 ayat 16 ada kata penolong yang lain, sedangkan di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai 18 terdapat ada kata dua orang, menunjukkan ada dua saksi, yaitu Dia yang mengutus Yesus, yaitu Bapa,
dan juga Yesus itu sendiri. Jadi kata penolong yang lain dan kata dua orang menunjukkan adanya perbedaan pribadi, sekalipun Bapa dan Roh Kudus tidak memiliki hakikat sebagai manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 30 sendiri, aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan bentuk tunggal dengan menggunakan kata the name, sehingga sekalipun ada kekhususan yang diberikan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya esa dalam hal nama menunjukkan keesaan Allah di dalam tiga pribadi tersebut.